Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfah al-Mubtadi bi syarhi al-Manzumah bi syarhi Manzumah al-Baikuni yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala. Dan sekarang kita masuk ke jenis yang ke-20. Siapa baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi rahimahullahu ta'ala. Ishrun al-mudallis. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان نوع من أنواع الضعيف من حيث السقط في السند وهو المدلس، وقد أوضح فيه ما لم يوضحه في غيره فقط. وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. Tayyib, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala yang ke-20 adalah al-mudallis atau mudallas. Kalau mudallas hadisnya, kalau mudallis rawinya. Sim fa'il sama sim maf'ul kan. Kata beliau hafizahullah, intaqala an-nazim rahimahullahu taala ila bayani naw'in min anwa'id dha'if min haitsu as-sabtu fi as-sanadi wa huwa al-mudallis. Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala berpindah untuk menjelaskan satu jenis dari jenis-jenis kelemahan yang ditinjau dari sisi terjatuhnya rawi dalam sanad, dan dia adalah mudallis. Dan di sini Imam Al-Baikuni menjelaskan lebih jelas lagi pada atau tentang hadis mudallis yang beliau tidak jelaskan di jenis-jenis hadis yang lain. Maksudnya beliau tidak terlalu meluas di jenis hadis-hadis yang lain. Beliau lebih meluas memaparkan di sini tentang hadis mudallis, karena kita lihat di hadis-hadis yang lain, jenis-jenis hadis yang lain yang sudah berlalu bersama kita, kadang hanya setengah bait yang disebutkan oleh Al-Baikuni. Namun di sini beliau menyebutkan 2,5 bait, hampir 3. Kemudian kata beliau, wa ma ata mudallasan nau'ani, dan apa yang datang dalam keadaan mudallas, yaitu dia ditadlis, disamarkan, ada dua jenis. Apa itu? Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Yang pertama adalah menyamarkan dengan al-isqatu lisyaikh, menjatuhkan gurunya, ia tidak menyebutkan gurunya. Wa ayyang kula, kemudian ia menukil amman fauqahu, dari orang yang lebih tinggi dari syekhnya, dari orang yang di atas dari syekhnya, yaitu syekh dari syekhnya, guru dari gurunya, dengan lafaz bi'an wa an, dengan lafaz an atau an. Yaitu kesimpulannya secara ringkas adalah menyamarkan, mentadlis dengan menghilangkan rawi. Yang pertama. Yang kedua adalah la yuskituhu, dia tidak menghilangkan rawi, dia tidak menjatuhkan seorang rawi, lakin yasif, akan tetapi ia menyifati atau memberikan sifat ausafahu bima bihi la yanarif, dengan sifat-sifat yang ia tidak dikenal dengan sifat tersebut. Jadi jenis yang kedua ini adalah mudallis, yaitu menyamarkan dengan sifat yang tidak ada yang mengenalnya. Jadi tidak dijatuhkan, tetap ada, tapi ia mensifati dengan sifat yang tidak dikenal. Contoh misalkan kunyahnya Abu Muhammad, dia datangkan dengan bentuk misalkan Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah. Pokoknya dia datangkan dengan bentuk-bentuk yang tidak ada yang mengenalnya. Lanjut. Al-wawu istinafiyatun wal murad wal ismul muwaffi 20 huwa ma ata ay warada mudallasan wa huwa fil lughah ismu maf'ulin min masdar dallasa ruba'i, wa tadlis mushtaqqun min ad-dallasi bit tahriki wa huwa ikhtilatu adh-dhalami bin nur,
كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره وأخفي عليه حقيقته. Selanjutnya kata beliau, qauluhu wa wawul al-waw istinafiyah, waw itu sebagai jumlah baru dan yang diinginkan adalah wal qismul muwaffi isrin, jenis yang menggenapkan atau yang mencukupkan jumlah bilangannya dengan 20. Jadi sampai sini sudah genap jenis hadis yang disebutkan menjadi 20. Huwa ma'ata, dia adalah ma'ata, yaitu datang mudallas dalam keadaan dia disamarkan. Wa huwa fil lugha, dalam secara bahasa dia adalah mudallas isim maf'ul. Isim maf'ul dari masdar dallasa ar-rubai. Ya, rubai maksudnya 4 huruf, dallasa fa'ala 4 huruf. Dari masdar dallasa. Dia isim maf'ul dari dallasa. Wa tadlis masdar mushtaq minad dalas bitahrik, yaitu diharokati huruf lamnya yang tengah, dalas, ad-dalas. Wa wa ikhtilatu dhulam bin nur, dan dia adalah bercampurnya kegelapan dengan cahaya. Apa jadinya itu? Samar. Samar, jadinya samar. Ini masih secara bahasa ya. Ka'annahu litaqtiyatihi alal waqifi alaihi adlama amruhu, seakan-akan ia karena ia menutupi atas al-waqif, orang yang mengambil hadis itu, yang melakukan tadlis, atasnya ia gelapkan atau ia samarkan perkaranya. Wa ukhfiya alaihi haqiqatuhu, dan disembunyikan hakikat dari yang sebenarnya. Lanjut. وفي الاصطلاح هو نوعان أي قسمان. الأول تدليس الإسناد وهو الإسقاط للشيخ، يعني حذف شيخه الذي حدثه، وأن ينقل الحديث عمن فوقه أي فوق شيخه الذي حدثه بحيث يضيفه إلى شيخ الذي حدثه ويجعل بينه وبين شيخ شيخه صيغة محتملة للسماع فيحدثه بعن وأن بالتخفيف للراوي ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وعدمه كقال أيضا. Selanjutnya kata beliau yang tadi sebelumnya, paragraf sebelumnya itu adalah secara bahasa. Kemudian secara istilah kata beliau dia nau'an, yaitu kisman, ada 2 jenis. Ini mudallis ini atau mudallas ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah al-awwal tadlisul isnad, tadlis isnad, menyamarkan dalam sanad. Wa huwa al-isqatu lisyekh, dia adalah menghilangkan gurunya, yakni hadafa syaykhuhu alladhi haddathahu, yaitu dia menghapus atau menghilangkan dari sanad gurunya yang menyampaikan hadis padanya. Wa ayang pula, yaitu dia menukil hadis, menukil hadis amman fauqahu, dari orang yang lebih di atasnya, ai fauqa syaikhihi, yaitu di atas dari gurunya, maksudnya berarti guru dari gurunya, yang alladhi haddatsahu, yang menyampaikan hadis padanya, bihaitsu yudhifuhu ila syekh alladhi haddatsahu, dengan menyandarkan kepada syekh yang menyampaikan hadis padanya. Wa yaj'alu bainahu wa baina syekhihi sigatan muhtamilatan lis-sama'. Kemudian dia menjadikan antara dia si mudallis ini dengan guru dari gurunya satu lafaz, satu bentuk muhtamilatan, yang mengandung kemungkinan lis-sama', yang mengandung kemungkinan ia mendengar langsung dari guru dari gurunya itu. Kemudian ia menyampaikan hadis dengan an atau an bitakhfifi lirawi, dengan an, bukan anna tapi an, atau yang semisal keduanya, maksudnya bentuk lafaz penyampaian yang mengandung kemungkinan ia mendengar. Minasyagil muhtamilah, yaitu dari
bentuk-bentuk atau lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan lisama, mendengar dan tidak mendengar. Jadi ada lafaz yang dia memungkinkan atau ada kemungkinan padanya ia mendengar langsung atau tidak mendengar. Seperti qala aidan, yaitu seperti lafaz qala juga. Jadi di sini ada an, kemudian ada qala. Lanjut. ثم قال حفظه الله حاصل النظم يقول الناظم التدليس ينقسم إلى قسمين. Lanjut. الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي المدلس شيخه وينقل عمن فوقه بعن وأن. Selanjutnya kata beliau kesimpulan dari bait syair bahwasanya Al-Baikuni berkata at-tadlis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tadlis al-isnad, dan itu adalah tadlis isnad adalah ia seorang rawi menghilangkan ayas kutur rawi al-mudallis syekhuhu, seorang rawi yang mudallis menghilangkan gurunya, dia menghapus gurunya. Seorang rawi yang mudallis dia menghilangkan gurunya, tidak menyebutkan gurunya dalam sanad. Kemudian ia menukil amman fauqahu, kemudian ia menukil dari orang yang di atas dari syekhnya, berarti guru dari gurunya, dengan sigo, dengan lafaz an atau an, dengan lafaz an atau an. Lanjut. ثم قال حفظه الله قلت لعل تحريره أن يقال هو رواية الراوي عمن ينقل عنه أو عمن بعده بصيغة محتملة توهم السماع وقد يكون سمع وقد يكون لم يسمع. Qultu, kata Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala, saya berkata sepertinya penjelasan atau uraian yang lebih jelas itu dikatakan huwa riwayatul rawi, yaitu riwayatnya seorang rawi amman yanqulu anhu, yang ia menukil darinya atau menukil dari orang setelahnya, bisigotin muhtamilatin tuhimus sama, dengan lafaz yang mengandung kemungkinan tuhimu as-sama, memberi sangkaan bahwasanya ia mendengar langsung, wa qad yakunu sami'a, dan kadang dia mendengar, wa qad yakunu lam yasma', dan kadang juga ia tidak mendengar. Artinya dia datang meriwayatkan dengan lafaz atau sigo yang mengandung kemungkinan yang sudah kita ambil, ya 3 sigo, ya an atau qala. Jadi itu mengandung kemungkinan bahwasanya ia mendengar dan tidak mendengar. Beda kalau dia bilang sami itu pasti mendengar. Beda kalau ia katakan haddatsana atau akhbarana, nah itu pasti mendengar. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله قولنا رواية الراوي عمن ينقل عنه سواء كان ينقل عن شيء قد سمع منه أو لم يكن قد سمع منه. Kata beliau menjelaskan tahrir di atas riwayatul rawi amman yanqulu anhu, riwayatnya seorang rawi yang ia menukil darinya, sawa'un kana yanqulu an syekhin qad sami'a minhu, sama saja baik itu dia menukil atau menambil hadis dari gurunya yang ia mendengar padanya, atau aulam yakun qad sami'a minhu, atau ia tidak mendengar namanya. Jadi sama saja dia menukil kepada seorang guru yang ia mendengar langsung kepada guru itu, ataukah dia tidak mendengar langsung. Karena kadang ada memang seorang rawi dia mendengar dari gurunya secara langsung, tapi yang ia riwayatkan ini bukan yang ia dengar. Jadi mungkin pendekatan pemahamannya mungkin ketika saya belajar dengan Ustaz Ubaid satu bidang ilmu, misalkan di ilmu bahasa, saya tidak belajar dengan ilmu yang lain, tapi kan saya mendengar, tapi bukan di ilmu yang lain, hanya ilmu bahasa. Kemudian di tempat lain saya menukil tentang sebuah bidang ilmu fikih misalkan, atau usul fikih kepada orang. Kemudian saya berkata bahwasanya saya mendengar
Ustaz Ubaid begini dalam pembahasan ini. Padahal pembahasan usul fikih saya tidak ikut. Saya tidak mengambil. Saya hanya mengambil pembahasan bahasa. Itu kadang satu bentuk. Akan datang sih semua bentuk-bentuknya. Akan datang semua jenis-jenis bentuk yang seperti itu. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله أو عمن بعده ليدخل فيه من أسقط بعد شيخه وهم من دلس تدليس التسوية. Ini dia. Au amman ba'dahu, atau ia menukil dari orang yang setelahnya. Ini agar masuk padanya orang yang menjatuhkan setelah syekhnya. Orang yang menjatuhkan atau menghilangkan orang setelah syekhnya. Wahum mandallasa tadlis at-taswiyah. Ini satu jenis tadlis lagi. Dan dia adalah siapa yang menyamarkan hadis dengan penyamaran at-taswiyah. Jadi sebenarnya kalau mau diperhatikan ini semua, kenapa dilakukan seperti itu? Ada banyak sih tujuannya. Itu mungkin akan dijelaskan nanti. Intinya salah satunya adalah ketika ada hadis yang dijatuhkan, baik itu dari keterjatuhan sanad secara umum, mursal, munqati, mu'dhal dan sebagainya, dari jenis-jenis keterjatuhan dalam sanad, yang diinginkan itu adalah sanad yang ali. Sudah lewat kan pembahasan kita sanad ali. Jadi sanad ali itu kan lebih dekat atau lebih mudah kita percaya, karena kemungkinan kebenarannya adalah lebih besar daripada yang sanad nazil. Tapi kan tidak lazim, tidak harus demikian. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى بصيغة محتملة مثل عن وأن وقال وبهذا أخرج أمرين. Lanjut. الأول الصيغ الصريحة في السماع مثل حدثنا وسمع. الثاني الصيغ الصريحة في عدم السماع مثل حدثت عن فلان أو أخبرت أو بلغني. Baik, selanjutnya kata beliau bisigotin muhtamilatin, yaitu dengan lafaz yang mengandung kemungkinan ia dengar dan ia tidak dengar. Contoh lafaznya adalah, contoh sigohnya adalah an wa qala. Sudah lewat sama kita. Wa bihada akhraja amrain. Dengan hal itu berarti tidak termasuk dua hal, dikeluarkan dari dua hal. Yang pertama as-siyagus sharihah fi sama'i, yaitu lafaz yang jelas bahwasanya ia mendengar. Seperti haddatsana, telah menceritakan kepada kami, wa sami'tu, saya telah mendengar. Itu lafaz-lafaz yang jelas bahwasanya ia mendengar. Jadi kalau ada dari sampai sini berarti difahami. Kalau ada rawi yang mudallis kemudian ia meriwayatkan dengan haddatsana au sami'tu, maka ia diterima. Yang jadi masalah kalau dia mudallis dengan sigo yang muhtamilah, yang ada kemungkinan ia mendengar dan tidak mendengar. Ini yang jadi masalah. Kalaupun dia meriwayatkan dengan lafaz yang jelas bahwasanya ia mendengar seperti ini, haddatsana wa sami'tu, atau juga ada di sana akhbarana, maka ia diterima. Yang kedua, as-siyagus sharihatu fi adami sama'. Ada juga lafaz yang jelas bahwasanya ia tidak mendengar, yaitu huddithu an fulan, saya diceritakan dari fulan. Berarti ia tidak mendengar karena dia diceritakan saja. Berarti dia tidak mendengar dari fulan ini. Wa ukhbirtu, dan saya dikabarkan, au ballagoni, atau telah sampai kepadaku. Ini sudah jelas pasti tidak mendengar. Berarti sampai sini ada tiga bentuk siyagul ada, bentuk penyampaian hadis, yaitu ada yang sigo muhtamilah, ada sigo soriha, dan ada sigo yang soriha juga tapi ada misama, lafaz yang jelas bahwasanya ia tidak mendengar, ada lafaz yang jelas bahwasanya ia mendengar, dan ada lafaz yang mengandung kemungkinan ia mendengar dan ia tidak mendengar. Nah, kalau
rawi mudallis dengan meriwayatkan dengan sigo yang muhtamilah, maka ia lemah, dan diterima. Perlu diperiksa dan diteliti lagi jalur-jalur riwayatnya. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى توهم السماع وهذا قيد مهم في رواية المدلس وهو قصد الإيهام فإنه إذا لم يقصد الناقل الإيهام يكون الحديث منقطعا فحسب. Nah, kata beliau, tuhimu as-sama, dia memberi sangkaan bahwasanya ia mendengar langsung, dan kata beliau koid ini adalah koid yang penting dalam riwayatnya seorang mudallis, bahwasanya ia dalam meriwayatkan itu memang maksudnya memberi sangkaan, dia memberi sangkaan bahwasanya ia mendengar atau tidak mendengar. Fa innahu, maka apabila ia tidak memaksudkan an-nakil iham, apabila an-nakil yang menukil ini, ya perawi, tidak memaksudkan memberi sangkaan, maka yakunul hadis munqati'an fahas. Maka jadilah hadisnya itu adalah munqati, dan itu cukup. Maksudnya cukup, tidak disebut sebagai munqati mudallis, enggak, cukup saja disebut sebagai munqati. Penjelasnya. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى توضيحه قال أبو حاتم رحمه الله لا يعرف لأبي كلابة تدليس. قال الذهبي معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما مثلا مرسلا لا يدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري رحمه الله فإنه كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه. Selanjutnya kata beliau taudihu, yang penjelasannya adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Abu Hatim, la yu'rafu li Abi Kilabah tadlis, tidak dikenal dari Abu Kilabah adanya tadlis, yaitu dia tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis. Abu Kilabah tabi'i. Abdullah bin Amr kalau nggak salah. Qala ad-Dahabi, kemudian ad-Dahabi berkata, makna ucapan dari Abu Hatim, annahu idza rawa syai'an, bahwasanya apabila Abu Kilabah ini meriwayatkan sesuatu dari Umar dan Abu Hurairah, masalan mursalan, yaitu dengan bentuk mursal, la yadri manil ladzi haddatsahu bih, tidak diketahui siapa yang menceritakan atau ia mengambil hadis darinya. Maka sampai sini maksudnya kalau dia meriwayatkan kemudian tidak menyebutkan sahabat, berarti disebut mursal atau juga disebut munqati. Bi khilafi tadlisil Hasan al-Basri. Kenapa disebut kalau misalkan Abu Kilabah meriwayatkan kemudian menghapus sahabat, kenapa dia disebut mursal? Kenapa tidak disebut tadlis? Tes fokus. Bagusan disebutkan sekitar 10 detik yang lalu. Jelas pertanyaannya? Hah? Jelas? Enggak. Kenapa kalau Abu Kilabah meriwayatkan sebuah hadis kemudian dia tidak sebutkan sahabat Umar atau Abu Hurairah, disebut mursal? Kenapa tidak disebut tadlis? Kalau disebut mursal iya, karena yang hilang adalah sahabat. Tapi kenapa tidak disebut tadlis? Kenapa disebut mursal saja atau munqati? Ahsan, karena dia bukan mudallis. Abu Hatim bilang tadi kan, la yu'rafu li Abi Kilabah tadlis, tidak dikenal dari Abu Kilabah bahwasanya ia mentadlis. Selanjutnya bi khilafi Al-Hasan al-Basri, berbeda dengan Al-Hasan al-Basri, beliau biasa mentadlis. Fa innahu kana ya'khudhu an kulli darbin,
karena dia adalah seorang rawi. Al-Hasan Al-Basri tidak diragui keimaman beliau ya. Fa innahu kana ya'khudhu an kulli darbin, karena dia kadang mengambil dari semua orang, thumma yuskituhum, kemudian ia menghilangkan dari rawi tersebut. Ka Ali ibn Zaid tilmidhu, seperti Ali ibn Zaid yaitu siapa? Murid dari Al-Hasan Al-Basri, murid dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi kadang seorang guru misalkan Al-Hasan Al-Basri, ia kadang mengambil hadis dari muridnya juga, Kemudian tatkala ia menyampaikan hadis tersebut yang diambil dari muridnya, tidak disebutkan dari nama muridnya yang dia tempat ambil. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa seorang guru mengambil dari muridnya? Mungkin salah satu kemungkinannya adalah Al-Hasan Al-Basri tidak melakukan perjalanan untuk mengambil hadis, sementara muridnya melakukan perjalanan mengambil hadis. Nah, ketika ia kembali, ia kan dapat hadis dari perjalanannya. Ketika ia kembali, maka ia menceritakan hadis tersebut. Ayo. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: ويخرج بهذا القيد إيهام السماع من تعمد التصريح بالسماع مما لم يسمع منه، فإنه إن تعمد ذلك يكون كذابا ويسمى سابق الحديث، وإن كان على سبيل الخطأ والسهو فهذا يكون دليلا على سوء حفظ من وقع في ذلك وضعفه، كما وقع هذا لابن لهيئة فيما يرويه عن عمرو بن شعيب، فقد كان يظن أنه سمع من أمر ولم يسمع منه شيئا. Selanjutnya kata beliau, dan wa yakhruj bihadzal qaid ihamus sama' yang tadi, tuhimus sama', yang tidak termasuk dalam hal ini adalah siapa yang man ta'ammada tasriha bis sama', siapa yang sengaja melafadzkan dengan jelas bahwasanya ia mendengar mimman lam yasma' minhu, dari orang yang tidak ia dengar darinya. Jadi ada orang perawi sengaja ia menggunakan kata haddatsana au sami'tu, padahal ia tidak mendengar dari orang tersebut. Apa jadinya? Fa innahu in ta'ammada dzalika yakunu kadzdzaba. Apabila ia tidak sengaja hal tersebut, dia tidak dengar tapi dia bilang haddatsana au sami'tu, maka jadilah ia pendusta. Jadilah ia rawi pendusta. Hadisnya nanti bisa maudhu. Ya, jadi pendusta. Wa yusamma sariqul hadits. Nah, orangnya disebut sebagai maling, pencuri hadis. Maka hadisnya jadi maudhu, hadisnya palsu. Wa in kana ala sabilil khata', dan apabila itu dia karena kesalahan, maksudnya tidak disengaja, wasahwi, karena kelalaian, bukan sengaja. Kalau tadi kan ta'ammad, dia sengaja. Kalau ini ada kesalahannya. Kadang manusia salah dalam menukil, dalam meriwayatkan, atau lalai, mungkin karena banyaknya urusan dan segala macam, akhirnya terjadi kesalahan dan kelalaian ini. Fahada yakunu, hal ini menunjukkan akan lemah hafalannya atas orang yang terjatuh pada hal tersebut. Jadi orang yang salah atau lalai dalam meriwayatkan, ia meriwayatkan sami itu padahal ia tidak dengar, tapi tidak disengaja. Kalau disengaja kadzab, kalau tidak disengaja karena kesalahan atau kelalaian, maka ia su'u hifz, lemah hafalannya, dan juga jelek hafalannya, dan dia lemah. Sebagaimana hal ini terjadi dari Ibnu Lahiyah pada riwayatnya dari Amr bin Shu'aib. Jadi Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, faqad yakunu yadhunnu annahu sami'a min Amr wa lam yasma' minhu syai'a. Kadang ia menyangka bahwasanya ia mendengar sesuatu dari Amr bin Shu'aib, padahal dia sama sekali tidak mendengar darinya, tapi tidak disengaja. Kalau lebih sengaja parah, kadzab. Kalau tidak disengaja su'u hifz, tetap lemah, satunya lemah sekali. Lanjut. ثم قال الشيخ
حفظه الله تعالى وقد يكون سمع وقد يكون لم يسمع فلهذا الاحتمال اشترط في من قد علم منه هذا التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه. Selanjutnya kata beliau waqad yakunu sami'a wa qad yakunu lam yasma'. Kadang ia mendengar dan kadang ia tidak mendengar. Oleh karena ini oleh karena kemungkinan ini, yaitu kemungkinan ia mendengar dan kemungkinan ia tidak mendengar, ishtaratu fi man qad ulima minhu hada, maka dipersyaratkan oleh ini tadi yang kita sebutkan ya, maka dipersyaratkan oleh orang yang diketahui bahwasanya ia terjadi pada hal tersebut at-tasrih bis sama' au ma yakumu maqama, yaitu dia harus at-tasrih bis sama', dia harus mendatangkan sigoh yang jelas bahwasanya ia mendengar. Maksudnya ini fiman qad ulima, yaitu rawi mudallis. Fiman qad ulima, yaitu rawi yang mudallis. Maka hadisnya diterima dengan syarat at-tasrih bis sama', harus jelas ia menyampaikan bahwasanya ia mendengar. Sami'tu haddatsana akhbarana au ma yakumu maqama, atau apa yang menduduki kedudukan as-sama' seperti apa yang sudah berlalu, ijazah dan semisalnya. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وبهذا تعلم أنه لا يجزم بعدم سماع المدلس على الإطلاق. Selanjutnya kata beliau, dan oleh karena ini dan sebab ini, tu'lamu annahu la yujzimu bi'adami sama'il mudallis alal itlaq, bahwasanya tidak dipastikan bahwasanya rawi mudallis itu pasti tidak mendengar. Tidak dipastikan, karena kadang mendengar kadang tidak mendengar. Tidak dipastikan secara pasti bahwasanya semua rawi mudallis itu tidak mendengar, karena kadang ada riwayat mereka dia jelas menyampaikan bahwasanya ia mendengar. Jadi jangan disangka bahwasanya ketika kita mendengar bahwasanya fulan mudallis, pasti lemah, pasti dia tidak mendengar. Tidak bisa dipastikan begitu. Tidak bisa dipastikan begitu, kata beliau. Contohnya, قال الشيخ حفظه الله تعالى مثاله حديث رواه عمر بن علي المقدمي عن أشعث بن سوار فقال أبو حاتم رحمه الله عمر محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. Contoh kata beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Ali al-Muqaddami dari Ash'ath. Itu kan dia pakai Ash'ath bin Sawar, faqala Abu Hatim, maka Abu Hatim berkata, Umar mahallu as-sidq, dia adalah orang yang jujur. Kalau saja bukan karena tadlisnya dia menyamarkan hadis, la hakamna idja'a biziyadah, maka kami akan menghukumi riwayatnya ketika datang dengan tambahan. Hanya saja annana khafu, kami khawatir ayyakuna akhadahu an ghairi thiqah, kami khawatir bahwasanya ia mengambil dari orang yang tidak terpercaya. Jadi kadang memang ada rawi yang jujur, ia dikenal jujur, tapi ketika ia meriwayatkan hadis, ia mendatangkan dengan sigoh atau bentuk yang mengandung kemungkinan. Jadi sampai sini bisa kita simpulkan kalau ada rawi mudallis yang ia meriwayatkan dengan sigoh atau lafaz yang mungkin ia mendengar atau tidak mendengar, seperti an atau qala, maka hadisnya dipertanyakan. Kemudian hadis mudallis ia meriwayatkan dengan sigoh yang suri haddatsana sami'tu, maka hadisnya diterima. Yang ketiga, berarti ketika ada rawi yang bukan mudallis,
kemudian ia meriwayatkan dengan sigo an atau qala, maka maka diterima. Yang tidak diterima itu kalau mudallis. Kalau yang tidak diterima kalau mudallis, berarti selainnya dia diterima. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Setelahnya mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi. Semoga bisa satu pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.